Bu Salsa adalah seorang ibu-ibu yang baru saja lulus S2. Wah, Bu, selamat ya. Akhirnya ibu itu dapat gelar S2 juga. Bapak itu bangga banget deh sama ibu ya. Iya Pak, makasih ya. Ibu juga bangga kok sama ibu sendiri. Kalau ibu ini nggak pinter Pak, nggak mungkin kan ibu bisa lulus S2. Iya deh ya, berarti mulai sekarang ibu itu punya waktu lebih banyak dong buat ngurus rumah. Kan udah gak perlu kuliah lagi. Enak aja. Pak, ibu yang udah dapat gelar S2 itu nggak pantas lah Pak ngurusin rumah. Gak pantas kenapa toh Bu? Ibu ini kan juga punya kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga. Lagian selama ini kalau ngurus rumah dan masak selalu bapak bantuin kan. Bahkan bapak ini semua yang ngerjain loh. Bapak ini nggak pengertian banget sih. Sebagai seorang wanita yang udah mendapatkan gelar S2, ibu itu nggak boleh ngurus rumah Pak. Apalagi masak. Itu kan pekerjaan pembantu Pak. Udahlah, mending ya Pak, kita itu nyewa pembantu aja. Loh, kok jadinya ibu nyuruh nyewa pembantu sih Bu? Bayar pembantu itu kan lumayan mahal. Sedangkan kita ini lagi hemat habis pengeluaran ibu itu yang habis wisuda dan juga untuk ini tuh untuk bayar kuliah ibu selama ini. Ya ampun, ternyata selama ini Bapak tuh nggak ikhlas ya ngebiayain ibu kuliah. Bukannya nggak ikhlas loh Bu, kita ini udah hidup berumah tangga loh Bu. Jadi sebagai suami dan juga istri kita punya tugas masing-masing. Pak, nggak usah sok nasehatin ibu ya. Ibu ini lulusan S2, lebih pinter ibu daripada Bapak yang cuma lulusan SMA. Kenapa ibu jadi bawa-bawa lulusan bapak sih? Ibu itu nggak inget apa? Bapak itu nggak lanjut kuliah demi bisa nguliahin ibu sampai S2 loh. Bukannya ibu itu terima kasih dan menghargai, kok ini malah menghina bapak dan bilang nggak mau ngurus rumah ataupun juga masak toh? Ngapain pakai acara bilang terima kasih dan menghargai? Itu kan kewajiban Bapak sebagai seorang suami. Ya ampun Bu, jangan bilang soal kewajiban deh. Kalau ibu aja nggak bisa menuhin tugas ibu sebagai seorang istri. Selama ini juga ibu itu males kan setiap bapak ajakin hubungan suami istri, padahal itu juga kewajiban ibu loh. Ya kalau itu kan beda lagi lah Pak. Udahlah Pak, ibu capek, ibu mau pulang. Abis itu istirahat dan pesen makanan yang enak lewat online. Astagfirullahaladzim, kenapa istriku jadi semena-mena begini ya sama aku? Padahal aku tuh pikir kalau aku itu kuliahin dia sampai S2, dia itu bakal semakin memahami menjadi seorang istri yang baik. Malah jadi begini. Saat di depan rumah, akhirnya sampai rumah juga. Ya ampun, Bapak nih ngapain sih pakai acara belum mau pulang segala? Apa jangan-jangan Bapak ngambek lagi akibat pertengkaran tadi? Bodoh lah, yang penting aku mau istirahat, soalnya capek banget. Ya ampun, Bu Wiwin, ngapain coba nongkrong di depan rumah saya? Bu Salsa, saya nggak nongkrong kok Bu. Saya cuma numpang duduk sebentar, karena tadi saya habis berjalan kaki ke pasar untuk belanja. Rasanya capek banget. Enak aja Ibu numpang-numpang duduk di depan rumah saya. Mana nggak izin dulu lagi. Seharusnya izin dulu lah Bu. Kelihatan banget ya, Ibu Wiwin ini nggak berpendidikan. Ya ampun Bu Salsa, saya benar-benar minta maaf ya. Saya pikir Bu Salsa dan suami Ibu masih lama. Makanya saya nggak minta izin dulu. Kelihatannya juga rumah Bu Salsa ini kosong, nggak ada orangnya. Ngomong-ngomong, kalau nggak salah, hari ini Ibu wisuda kelulusan S2 ya? Ya iya dong, secara ya saya itu pinter, cantik, dan juga berpendidikan. Masya Allah, saya salut deh sama Bu Salsa. Walaupun sudah menikah, tapi masih mau melanjutkan pendidikan sampai S2. Tapi saya lebih salut sama suami Ibu. Suami Ibu loh, rela nggak lanjut kuliah dan tetap menjadi lulusan SMA demi bisa nguliahin Ibu sampai S2. Ya ampun Bu Wiwin, kalau suami saya itu mah nggak usah disalutin, karena udah kewajiban dia untuk membiayai kuliah saya. Tapi Bu, menurut saya suami Ibu itu hebat banget loh. Bahkan ketika Ibu kuliah, suami Ibu loh yang sampai nyapu-nyapu depan rumah dan juga beres-beres rumah. Ibu beruntung banget ya punya suami yang kayak begitu. Oh, jadi maksud Ibu Wiwin itu tertarik gitu sama suami saya. Ibu Wiwin mau jadi pelakor apa? Ya ampun Bu, kok punya pikiran buruk seperti itu sih? Saya itu hanya salut dengan suami Ibu.
Bukannya ibu tuh merasa bangga dan menghargai, kok malah nuduh-nuduh saya sih? Saya jadi tersinggung loh, Bu. Sudahlah kalau begitu, saya permisi dulu. Lah, kocak, malah ngambek tuh orang. Beberapa hari kemudian keluarga Bu Salsa pun mendapat sebuah undangan pernikahan. Bu, Ibu, lihat nih, kita dapat undangan dari warga kampung sini. Ya ampun Pak, cuma dapat undangan kok kelihatannya kegirangan gitu sih. Iya Bu, soalnya yang ngasih kita undangan ini kan dulu yang pernah ada masalah sama kita. Bapak kira tuh mereka itu masih menyimpan dendam ataupun marah sama kita. Ternyata mereka udah baik lagi Bu. Apalagi kita itu pas mereka ngasih undangan, kita itu dikasih bingkisan makanan loh. Walah, jadi gitu toh. Yaudah sini, coba Ibu lihat undangannya. Bentar Pak. Ini nama titel ibu di undangannya kok nggak ada titel S2-nya sih? Cuma ada titel S1-nya doang. Nggak bener nih orang. Mereka kayaknya sengaja deh Pak, mau buat masalah lagi sama kita. Ibu nggak terima ya Pak, penulisan titel ibu cuma S1, S2-nya nggak ditulis. Bu, Boya jangan langsung emosi. Mungkin mereka itu belum tahu kalau ibu itu barusan lulus S2. Makanya deh ditulisnya cuma titel S1 doang. Kalau mereka nggak tahu ya tanyalah Pak, jangan asal tulis kayak begini. Ini sama aja mereka itu mempermalukan harkat dan martabat ibu loh. Ibu loh udah susah-susah belajar untuk lulus S2. Sudahlah Bu, masalah sepele kayak gini jangan dibesar-besarin. Apa Bapak bilang? Masalah sepele? Pak denger ya, itu tuh bukan masalah sepele. Itu masalah harga diri ibu. Bapak ini cuma lulusan SMA mana ngerti sih? Pokoknya ibu nggak terima. Ibu mau nyamperin tuh orang yang ngasih undangan ke kita. Bu, ya ampun, ibu ini kan udah lulusan S2. Kenapa bertindak gegabah banget sih? Cuma masalah penulisan titel doang. Bu, tunggu, jangan pergi. Saat di rumah Bu Tina, Rasa ini. Dasar Ibu Tina nggak tahu diri banget sih. Astagfirullah Bu Salsa. Bu Salsa ini apa-apaan sih? Kok datang-datang langsung nampar saya? Salah saya apa toh Bu? Halah, nggak usah pura-pura nggak tahu ya. Ibu Tina itu sengaja kan nulis titel saya cuma S1 doang. Bu Tina mau mempermalukan saya atau gimana sih? Duh Bu, ini penulisan titel apa sih? Saya ndak maksud. Ya penulisan titel di undangan Bu Tina lah yang dikasih ke keluarga saya. Sok-sokan banget sih nggak tahu apa-apa. Walah, jadi penulisan titel Bu Salsa toh di undangan yang saya kasih untuk keluarga Bu Salsa. Tapi memangnya penulisan titelnya salah ya Bu? Soalnya setahu saya ibu kan emang S1. Ya salah lah Bu. Duh ya ampun, ini orang lemot banget sih dari tadi baru nyambung. Saya itu Bu sudah lulus S2, bukan S1 lagi. Tapi kenapa di undangannya ditulis cuma titel S1 doang di belakang nama saya? Loh Bu, saya nggak tahu loh kalau Bu Salsa itu sudah lulus S2. Ya makanya cari tahu dulu lah Bu Tina. Ini nih kalau orang yang nggak berpendidikan sok-sokan bikin acara dan mengundang orang yang berpendidikan. Jadi salah kan dalam penulisan titelnya? Loh, maksud ibu apa ya? Bilang saya orang yang nggak berpendidikan. Bu, walaupun saya itu nggak kuliah, tapi saya itu sekolah kok sampai SMA. Yah, kalau sekolah sampai SMA mah dapat ilmu apa coba Bu? Kalau mau jadi orang yang berpendidikan, ya kuliah lah Bu sampai S2. Kalau perlu sampai S3. Udah, pokoknya saya nggak mau tahu ya, Ibu Tina itu harus nyetak ulang undangan dan menulis titel saya yang benar. Nggak bisa lah Bu, undangannya kan sudah dikasih ke Ibu. Lagian ya Bu, banyak loh yang harus saya urus. Oh, jadi Bu Tina nggak mau gitu memperbaiki nama titel saya yang ada di undangan Ibu itu. Ya udah, kalau gitu siap-siap aja ya, acara pernikahan anak Ibu saya hancurkan. Dan akan saya buat kenangan terburuk untuk keluarga Ibu selamanya. Duh ya ampun Bu, kok Ibu ngeri banget sih? Cuma salah penulisan titel aja kok sampai segitunya. Ya iyalah Bu, jelas. Karena itu adalah harkat martabat saya. Kalau sampai nanti sore Ibu nggak ngirim undangan ulang, di mana titel saya udah diperbaiki, siap-siap aja Bu. Pernikahan anak Ibu itu bakal saya hancurkan. Permisi. Ibu Salsa langsung pergi dari sana. Namun di jalan ia bertemu dengan penjual ikan keliling. Ya ampun Bu Salsa, dari mana tuh kok kelihatannya habis marah-marah gitu toh? Pak Tony, iya nih Pak, saya habis marah-marah sama Bu Tina. Masa ya Pak, dia itu ngasih undangan ke saya,
Tapi penulisan titel di belakang nama saya itu salah banget. Kan seharusnya titel di belakang nama saya itu sampai S2. Ditulisnya cuma S1 doang. Walah, jadi begitu ceritanya. Tapi kemungkinan Bu Tina itu nggak tahu kalau ibu ini udah mendapat gelar S2. Soalnya saya juga baru tahu loh ini. Ya kalau nggak tahu cari tahu dulu lah Pak. Emang dasarnya tuh orang mau mempermalukan saya. Sudah Bu Salsa, jangan dilanjut lagi marah-marahnya. Daripada Bu Salsa marah-marah, mending Bu Salsa beli jualan ikan saya deh. Ya nggak mau lah. Orang lagi abis marah-marah dan emosi kok disuruh beli jualan ikan Pak Tony. Mikirlah Pak. Oh iya, saya lupa kalau Pak Tony ini kan cuma lulusan SMP. Jadi ya kalau disuruh mikir pasti otaknya suka lemot kan. Astagfirullahaladzim Bu Salsa. Ibu Salsa kok malah bawa-bawa saya yang cuma lulusan SMP sih? Ya Bu Salsa, saya itu sadar diri kok. Saya itu cuma lulusan SMP. Tapi kalau disuruh berpikir ya tentu saja otak saya itu ini tidak lemot. Halah, nggak usah membela diri deh. Orang kayak Bapak ini kan sama aja orang nggak berpendidikan. Soalnya cuma lulusan SMP. Udahlah, minggir-minggir, saya mau pergi. Dan juga ya, saya nggak sudi tahu nggak beli ikan yang udah nggak seger-seger di jualannya Pak Tony. Itu orang bener-bener keterlaluan deh. Bisa-bisanya dia itu menghina kalau aku itu cuma lulusan SMP. Dia juga menghina jualan ikan aku lagi. Mentang-mentang baru lulus S2. Bisa seenaknya menghina orang begitu ya. Tiba-tiba Pak Tony diambil oleh suami Bu Salsa. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam Pak Heru. Pak Heru habis lari-lari gimana sih? Kok ngos-ngosan begitu? Iya Pak Tony, habis lari-lari. Soalnya tadi saya itu mau nyusulin istri saya. Pak Tony tadi sempat lihat istri saya nggak ya? Ya ampun Pak Heru. Barusan aja istri Bapak itu pergi. Emangnya kenapa tuh? Kok Pak Heru itu mau nyusulin istri Bapak sih? Saya itu takut. Istri saya itu marah-marah sama Bu Tina dan juga keluarganya. Soalnya kan penulisan titel istri saya itu di undangan dari Bu Tina itu salah. Pak Heru telat Pak. Orang istri Bapak itu udah marah-marah sama Bu Tina. Tadi saya tuh sempat ngobrol-ngobrol sedikit soal sama istri Bapak. Ya ampun, saya jadi merasa nggak enak deh sama Bu Tina. Ini sepertinya saya itu harus minta maaf ya Pak sama Bu Tina. Ya kalau menurut saya sih iya Pak. Karena kan namanya orang itu nggak tahu. Ya kalau istri Bapak itu udah lulusan S2. Jadi ya tentu saja yang ditulis di undangan cuma S1 deh. Orang saya itu juga baru tahu Pak kalau istri Bapak itu juga lulus S2. Itu dia Pak, betul banget. Tapi Pak, istri Bapak itu semenjak lulus S2 itu makin suka menghina orang loh ya. Saya itu aja tadi cuma ngasih saran supaya istri Bapak itu nggak marah-marah. Dia ngehina-hina saya Pak. Dibilang cuma lulusan SMP lagi saya ini. Mana istri Bapak itu juga menghina jualan saya lagi. Astagfirullahaladzim, saya itu benar-benar minta maaf ya Pak atas kelakuan istri saya. Dan emang bener Pak, sejak lulus S2 istri saya itu ngomongnya makin tinggi dan suka menghina. Jangankan dengan Pak Tony, dengan saya pun. Saya sebagai suaminya aja yang sudah membiayai kuliahnya juga dihina-hina Pak. Ya ampun, istri Bapak itu udah keterlaluan banget ya. Kalau saran saya Pak, terus nasehatin istri Bapak deh. Nanti takutnya istri Bapak itu nggak sadar-sadar dan makin keterlaluan. Ya Pak Tony, tenang aja. Nanti saya itu bakal berusaha untuk selalu menasehati istri saya. Terima kasih ya Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya. Nah, gini kan bener. Penulisan titel di belakang nama aku udah ada S2-nya. Bagus-bagus. Tapi kok tadi yang nganterin undangan bukan Bu Wiwin langsung ya? Apa jangan-jangan dia udah malu gitu ya mau nganterin undangannya secara langsung? Bodoh lah. Yang penting penulisan nama dan juga titel aku itu udah bener. Udah ada S1 dan juga udah ada S2-nya. Tak lama kemudian Pak Dava datang bertamu. Assalamualaikum Bu Salsa. Waalaikumsalam. Pak Dava, ada apa nih? Tumben banget datang ke rumah saya. Jangan-jangan Pak Dava mau mintain sumbangan ya? Soalnya kan Pak Dava itu terkenal tukang minta sumbangan. Tenang saja Bu Salsa, saya datang ke sini bukan meminta sumbangan kok. Lagian walaupun saya terkenal minta sumbangan, saya itu kan jujur ngasih sumbangannya ke anak-anak yatim dan juga orang-orang yang membutuhkan. Iya, itu kan omongan dari mulutnya Pak Dava. Nggak tahu deh kebenarannya gimana. Ya ampun, ibu itu kerjanya suuzon terus. Sudah jangan malah memperpanjang sesuatu yang seharusnya tidak dipermasalahkan. Ini Bu Salsa, saya datang ke sini mau ngasih undangan sunatan anak saya. Oh alah, jadi Pak Dava datang ke sini cuma mau ngasih undangan sunatan anaknya Pak Dava. Tapi bentar. Ini kok penulisan titel di belakang nama saya salah sih Pak?
Seharusnya kan SPD MPD, kenapa jadi SPD ME? Ini kayaknya ada yang salah penulisan deh. Mohon maaf ya Bu Salsa. Enak aja asal minta maaf. Saya nggak mau nerima ya Pak kalau penulisan titel di belakang nama saya ini salah. Ampun Bu, cuma salah satu huruf saja. Saya nggak peduli. Intinya saya nggak mau menerima sebelum Bapak memberikan undangan dengan penulisan titel di belakang nama saya yang benar. Ribet banget sih Bu jadi orang. Udahlah, kalau Ibu itu emang nggak mau nerima undangan saya itu nggak bakal ngundang Ibu kok. Permisi. Lah kocak tuh orang. Seharusnya yang marah-marah kan aku. Kenapa jadi dia yang ngambek? Mana langsung pergi terus nggak jadi ngundang aku lagi. Padahal kan yang jelas-jelas salah itu dia. Awas aja ya, aku bakal buat semua orang nggak bakal datang ke acara sunatan anaknya itu. Bu Salsa pun kemudian menyebarkan hoax tentang acara sunatan anaknya Pak Dava yang tidak jadi diadakan. Ya ampun, ternyata ibu-ibu semua lagi pada kumpul-kumpul tok di tempat jualan ikannya Pak Tony. Emangnya kenapa Bu Salsa? Masalah gitu buat Bu Salsa? Pak Tony, sensi amat sih jadi orang, udah kayak cewek PMS aja. Perasaan ya saya juga ngajakin ngobrol ibu-ibu, bukan Pak Tony. Sudah, Pak Tony sama Bu Salsa jangan malah bertengkar. Dengerin tuh Pak Tony. Oh iya ibu-ibu semuanya, saya ada kabar terbaru dan terhangat loh. Wah, ada kabar apa tuh Bu Salsa? Jadi ya, acara sunatan anaknya Pak Dava itu nggak jadi diadain. Loh emangnya Bu Salsa tadi saya tuh lewat rumahnya Pak Dava, di depannya udah masang taruh gitu. Iya Bu Salsa, saya juga tadi habis lewat rumahnya Pak Dava, udah banyak taruh tuh yang dipasang. Ya ampun, itu tuh sebentar lagi bakal dibongkar. Saya loh baru dapat info barusan banget kalau acara sunatan anaknya Pak Dava itu nggak jadi diadain. Ya ampun, jadi begitu toh. Memangnya kenapa Bu? Kok acara sunatan anaknya Pak Dava tidak jadi diadain? Katanya sih karena ada masalah keluarga gitu. Ini Bu Salsa ngasih info beneran fakta kan, bukan hoax. Soalnya setahu saya tuh keluarga Pak Dava itu jarang bermasalah loh ya. Beneran fakta lah Pak Tony. Kok Pak Tony meragukan saya sih? Saya itu Pak lulusan S2. Gak mungkin dong saya menyebarkan berita hoax. Dan emangnya kalau sebuah keluarga itu jarang bermasalah, bukan berarti gak bakal bermasalah kan? Namanya masalah pasti bakal ada di keluarga manapun. Ada benarnya sih apa yang dibilang sama Bu Salsa. Semoga aja masalah di keluarganya Pak Dava cepat selesai deh. Berita hoax itu pun menyebar dengan sangat cepat di kampung tersebut, menyebabkan para warga tidak datang ke acara sunatan anaknya Pak Dava. Astagfirullahaladzim, ini kenapa ya para warga nggak pada datang ya ke acara sunatan anak saya? Padahal kan kemarin-kemarin aku itu udah sebar undangan. Itu bukannya Bu Wiwin ya? Bu Wiwin. Iya Pak Dava, ya ampun. Kok ini acara sunatan anaknya Pak Dava kayak beneran diadain sih? Bukannya katanya acara sunatan anaknya Pak Dava ini nggak jadi diadain ya? Ya ampun Bu, ini kabar dari mana acara sunatan anak saya itu tidak jadi diadain? Para warga sini tuh dikasih tahu sama Bu Salsa kalau acara sunatan anak Pak Dava ini nggak jadi diadain. Makanya deh, saya sama para warga yang lain nggak datang ke acara sunatan anaknya Pak Dava. Ya ampun, tuh orang benar-benar keterlaluan deh. Bisa-bisanya dia itu menyebarkan berita hoax dan menghasut para warga supaya nggak datang ke acara sunatan anak saya ya. Tapi kok Bu Wiwin dan para warga yang lain bisa langsung percaya gitu sih sama omongannya Bu Salsa? Ya jelas kita percaya dong Pak. Bu Salsa itu kan lulusan S2. Kalau secara logika mah nggak mungkin Pak dia mau menyebarkan berita hoax. Ya juga sih ya Bu, ya ampun. Apa mungkin gara-gara saya itu salah tulis titel dia ya? Terus nggak jadi ngundang dia deh. Duh, kayaknya iya deh Pak. Tapi menurut saya emang bener. Bu Salsa itu udah keterlaluan banget. Mentang-mentang sudah S2, jadi semena-mena dan suka menghina. Apalagi ini parah banget, sampai menyebarkan berita hoax. Betul banget Bu Win, saya sampai heran banget deh. Semoga aja Bu Salsa itu dapat teguran yang membuat dia itu bisa berubah ya. Jujur saya itu sakit hati banget sama kelakuan dia yang sengaja membuat berita hoax supaya para warga nggak datang ke acara sunatan anak saya. Sementara itu di rumah Bu Salsa. Astagfirullahaladzim Bu, ibu ini beneran nggak mau ngurus rumah dan juga masak ya? Ya iyalah Pak, kan ibu udah bilang berkali-kali. Nggak sudi ya Pak,
Lagian kenapa coba bapak tuh pakai acara ngasih libur sama pembantu kita? Udah tahu ibu nggak mau ngurus rumah dan juga masak juga. Tapi kan ibu itu harusnya, ibu itu maulah ngurus rumah dan juga masak. Cuma berapa hari doang saat pembantu kita itu lagi libur. Ibu nih kok malah nyalahin bapak sih? Padahal yang udah jelas-jelas salah itu kan ibu. Udah nggak mau ngurus rumah, nggak mau masak lagi. Pak, nggak usah kumat lagi deh nasehatin ibu. Dari beberapa bulan ini kok bapak kayaknya suka banget nasehatin ibu. Ibu itu kan udah pernah bilang sama bapak itu cuma lulusan SMA. Nggak pantas lah pak nasehatin ibu yang udah lulusan S2. Jadi stop ya pak nasehatin ibu terus. Udahlah minggir, ibu mau mandi dulu. Saat hendak ke kamar mandi, Bu Salsa tak sengaja dan juga terjatuh. Duh ya ampun, sialan banget sih. Pakai acara jatuh segala gara-gara kabel. Nah itulah Bu, ibu itu kenakan karma instan. Karena ibu itu sudah menghina suami sendiri dan tidak mau ngurus rumah dan juga masak. Enak aja dibilang karma. Ini itu ya salah bapak tahu nggak? Bisa-bisanya ada kabel di bawah kayak begini. Bikin ibu jadi kesandung kan? Bikin kesel. Ibu tarik aja nih sampai kabelnya putus. Astagfirullahaladzim, jangan Bu, bahaya. Pak, tolong ibu kesetrum. Sakit banget pak, tolong. Belum sempat Pak Heru menyelamatkan Bu Salsa, Salsa sudah tewas dan gosong akibat tersetrum.